Pemerintah Indonesia rupanya tidak hanya diam diri, teman-teman, ketika ada gangguan perdagangan dari dunia internasional. Ketika baru-baru ini Indonesia justru dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena digugat oleh Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel, kini tiba-tiba Indonesia menyatakan akan menggugat Uni Eropa di WTO. Kira-kira masalah apa ya? Yuk, simak video ini supaya menambah wawasan dan jiwa nasionalis teman-teman semakin tertanam. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Septian Haryo Seto mengatakan, pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO terkait minyak sawit atau crude palm oil. Seto menyebut, sebelumnya ada 2 gugatan baru. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan gugatan kepada Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping dari harga impor baja Republik Indonesia. Perlu diketahui, pemerintah Indonesia pada Januari 2023 yang lalu telah memasukkan gugatan untuk penyelesaian sengketa kebijakan anti-dumping stainless steel di Uni Eropa di WTO. Mengutip dari Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan biaya impor anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel dari Indonesia sebesar 21%, lebih tinggi dari rentang biaya impor anti-dumping sebesar 10,2% hingga 20,2% yang diberlakukan pada November tahun 2021 yang lalu. Sejak diterapkannya kebijakan biaya impor anti-dumping pada tahun 2021 tersebut, pengepalan stainless steel Indonesia ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar 229 juta US dollar pada tahun 2021. Pada Januari hingga November 2022, diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar 40 juta US dollar. Ini benar-benar keterlaluan, teman-teman. Kalau dilihat, penurunannya sangat drastis. Komisi Uni Eropa mengatakan kebijakan anti-dumping ini melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari Cina, dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Ini sungguh alasan yang sangat konyol. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Mineral Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Septian Haryo Seto, juga mengatakan pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait minyak sawit atau CPO. Dia menyebut 2 gugatan kepada Uni Eropa yang akan segera dilayangkan ke WTO, namun dia enggan merinci soal gugatan tersebut. Yang jelas, tercatat ada sekitar 16,2 juta warga Indonesia yang menggantungkan nasibnya ke sektor kelapa sawit. Ini artinya, langkah pemerintah yang berani melawan Uni Eropa dan memperjuangkan sawit Republik Indonesia di WTO akan berdampak pada nasib sekitar 16,2 juta orang tersebut. Tindakan pemerintah Indonesia untuk menggugat Uni Eropa di WTO juga mendapatkan dukungan dari para petani sawit. Meski sampai saat ini belum jelas soal gugatan yang akan dimasukkan, namun ada dugaan pemerintah juga akan memprotes undang-undang anti-deforestasi yang telah disetujui Komisi Uni Eropa pada Desember 2022 yang lalu. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, Gulat Manurung, mengatakan gugatan itu wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dia pun optimis Indonesia akan menang nantinya di WTO. Bahkan jika pemerintah tidak menggugat, maka petani sawit sendiri akan menggugat hal ini karena mereka menilai para petani sawit mempunyai hak untuk itu. Juga karena hal ini merupakan masalah keadilan dan keadilan itu adalah setara. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rakornas Kelapa Sawit 2023 di Jakarta
pada Senin 27 Februari 2023. Pemerintah dan para petani sawit menilai undang-undang anti-deforestasi ini sejatinya hanya untuk melindungi produksi minyak nabati mereka, dan ini merupakan politik dagang yang tidak boleh didiamkan. Dia pun juga merekomendasikan strategi agar menang di WTO nantinya, dengan menunjukkan realitas di lapangan dan betapa efektifnya 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sawit ini mengcounter isu yang disebarkan oleh Uni Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, pengembangan kelapa sawit di dalam negeri memiliki rantai domino yang tidak kecil. Ada juga tenaga kerja, lapangan kerja yang diciptakan mencapai 16,2 juta tenaga kerja, belum lagi lahan yang sudah ditanami oleh kelapa sawit dari luas lahan sekitar 188 juta hektar, dan diantaranya 30% digunakan untuk kehidupan masyarakat. Mantan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO periode 2005 hingga 2013, Pascal Lamy menyampaikan, selain nikel, terdapat 2 isu kontroversial lainnya yang membuat Uni Eropa dan Indonesia saling jengkel. 2 isu kontroversial tersebut yakni isu deforestasi dan isu perkebunan kelapa sawit. Pascal Lamy mengisahkan, pemerintah Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropa yang berupaya mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. Adapun saat ini, proses dokumen gugatan yang disampaikan Indonesia kepada WTO terhadap Uni Eropa sudah berjalan. Semua ini sebenarnya membuat hubungan Indonesia dan Uni Eropa kian memanas di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Selain karena gugatan nikel oleh Uni Eropa, gugatan lain ke Uni Eropa atas minyak kelapa sawit dan crude palm oil atau CPO. Maka apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan bentuk penjajahan modern seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Ada sosok penjajah yang suka mengatur Indonesia, terutama soal keberlangsungan ekspor sumber daya alam. Jokowi juga sempat mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa berdiri sendiri untuk menjalankan kehendak serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk dalam perdagangan internasional. Menurut Jokowi, Indonesia melakukan kebijakan ini dalam rangka mendorong hilirisasi atas kekayaan negara. Langkah ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Melalui program hilirisasi sumber daya alam Indonesia, maka Indonesia berpeluang untuk menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri. Namun, perlu diketahui teman-teman ya, hasil gugatan di WTO ini tidak menyurutkan langkah Jokowi baik kalah maupun menang. Dia mengungkapkan dirinya akan segera mengumumkan kebijakan soal perdagangan ekspor bauksit dalam waktu dekat ini pada bulan Juni. Selain bauksit, pemerintah juga akan melakukan larangan ekspor timah hingga konsentrat tembaga. Nah, sampai di sini teman-teman. Apakah teman-teman ini semua setuju jika Indonesia melakukan gugatan ke WTO terkait CPO dan kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa? Kita berdiskusi bersama. Mohon masukannya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.